Fems, di daerah Krui Lampung banyak juga mama strong alias kuat yang jago manjat. Hampir setiap hari mereka memanjat pohon untuk mengambil getah damar. Jangan dikira panjatnya pakai alat-alat modern dan memadai ya. Cuma pakai tali atau sabuk dari akar rotan ini, Fems. Pohon damar terkenal dengan batang yang besar dan menjulang tinggi, Fems. Untuk memanjatnya, orang di sini biasa pakai sabuk tali rotan. Sabuk dilingkarkan ke batang pohon dan juga pinggang sang pemanjat. Setelah badan terangkat saat memanjat, tali rotan ini kemudian akan menahan badan. Sabuk ini juga berguna untuk menahan pinggang agar tertahan di ketinggian pohon. Jadi selama ibu-ibu ini menyadap getah damar, sabuk ini membantu agar badan tak melorot ke bawah. Daerah Krui Lampung memang terkenal hasil getah damarnya, Fems. Orang setempat menamakannya getah damar mata kucing. Saat baru keluar seperti air berwarna bening, kemudian lama-kelamaan akan mengeras jadi kristal. Tiap 1 bulan sekali, getah damar ini panen menggunakan alat yang menyerupai kampak ini. Fems, kalau ada yang mengira pekerjaan kasar seperti buruh pengangkut semen adalah hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, itu nggak berlaku buat mahasiswi cantik ini nih. Nuraini namanya. Mahasiswi Universitas Negeri Makassar ini sudah sejak kelas 3 SMP menjadi buruh panggul semen. Ya, ini semua untuk membantu ekonomi keluarga. Gadis asal Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan ini melakoni pekerjaan ini saat libur kuliah. 1 demi 1 sak berisi semen dipanggul oleh Nuraini bersama ketiga adik perempuannya dan juga adik laki-lakinya, Fems. Sistemnya borongan gitu deh. Jangan dikira ringan. 1 sak semen ini beratnya bisa mencapai 50 kg tuh. Wah, jangan-jangan hampir sama dengan berat si Nuraini sendiri nih. Walaupun bekerja kasar, Nuraini nggak malu untuk membantu orang tuanya. Tidak ada. Buat apa malu? Apalagi kan bekerja orang tua saya. Jangan pernah malu. Hebatnya nih, Fems. Meskipun jadi buruh panggul semen, Nuraini dan keempat adiknya tidak ada yang putus sekolah. Pekerjaan buruh panggul dilakukan saat adik-adiknya pulang sekolah atau saat Nuraini libur kuliah. Mas Dar, ayah Nuraini, menekankan agar anak-anaknya bisa memperbaiki nasib dengan menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Pekerjaan buruh panggul semen dilakukan secara borongan oleh satu keluarga ini. Untuk satu mobil pengangkut, biasanya 850 sak semen. Mereka dibayar upah Rp600 per sak. Karena itu saya pikir saya kasih tahu kan dia, jangan putus sekolah. Ya biarpun bagaimana kesusahannya orang tua harus ke sekolah. Pendidikan terutama. Meskipun bekerja sebagai buruh panggul semen, mereka semua punya cita-cita yang tinggi. Aini merupakan atlet pencak silat bercita-cita jadi guru. Sementara adik perempuannya bercita-cita jadi kowat, alias tentara perempuan angkatan darat. Cuma satu kata sih untuk mereka, salut! Ya nggak, Fems? Fems, calon perawat ini juga nggak kalah bikin terkejut. Mita Dwi Mayangsari namanya. Gadis berusia 20 tahun asal Malang ini punya cita-cita mulia, membantu orang di sekitarnya. Makanya, ia kuliah di jurusan keperawatan Politeknik Kesehatan. Nih, lihat nih, kalau lagi nggak kuliah. Wait, iya, kalian nggak salah lihat kok. Yang mengemudikan truk itu memang si Mita. Jadi supir truk adalah pekerjaan sampingan ketika Mita sedang libur kuliah. Wadadidaw! Ke tempat seperti ini nih, Mbak Mita ini bawa truknya. Tempat tambang pasir. Walau medannya menantang, Mita udah piawai. Lewati medan bergelombang atau lewat genangan air bukan masalah baginya. Di Grobogan, Jawa Tengah, ada juga sih sosok Ibu Suswati yang juga jago mengemudi truk. Soal kemampuan gak usah diragukan lagi deh. Ibu Suswati udah bisa bawa truk sejak 16 tahun lalu, Fems. Pekerjaannya sebagai penjual bahan pokok seperti beras dan jagung memaksa Ibu Suswati mandiri mengemudi, Fems. Bahkan nih, Ibu Suswati mengemudikan truk hingga ke luar-luar daerah lainnya. Nah, kamu mau jual jagung, ya belajar nyetir sendiri, belajar atrat sendiri. Terus saya ya belajar, tapi belajar atrat itu setengah jam baru bisa. Kalau di luar kesehariannya sebagai supir truk, Ibu Suswati sama halnya dengan ibu-ibu lain pada umumnya yang memasak, berbedah rumah, merawat anak, dan sebagainya. Sambil mengerjakan tugas rumah tangganya, Ibu Suswati sesekali memeriksa bahan pokok bawaannya yang akan dibawa ke pengepul. Begitu pula ketika ia hendak ambil hasil panen para petani. Ibu Suswati biasanya membawa 5 hingga 7 ton jagung dengan truk miliknya.
Julukan Sri Kandi di udara kira-kira cocok nih tersemat untuk sosok letda penerbang Aisyah Fatina. Ia adalah pilot wanita pertama di Skuadron Udara 45 Helikopter RI. Salah satu tugasnya adalah mengemudikan helikopter kepresidenan. Gak tanggung-tanggung, fams. Penumpangnya adalah orang nomor 1 dan nomor 2 di negeri ini. Tanggung jawabnya pasti berat banget ya. Aisyah dikenal sebagai sosok yang cerdas dan ulet. Tak ada kata menyerah dalam kamusnya. Sebenarnya pada tahun 2015 lalu, ia sempat tak lulus dalam seleksi masuk Angkatan Udara. Gak takut gagal dan patah arang, di tahun berikutnya ia pun mendaftar dan lulus, fams. Dan inilah sekarang Letda Aisyah, satu dari 3 perempuan yang bertugas sebagai pilot di skuadron ini. Istimewa banget kan, fams? Orang Papua, mana suaranya? Dah, fams, mereka berhak bangga karena sosok 2 perempuan ini. Kenalin nih, Vanda dan Marta. Mereka adalah pilot perempuan pertama dari Papua. Marta Zetianov Itar berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi pilot. Ia mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah Papua. Gadis 17 tahun asal Jayapura ini kemudian melanjutkan sekolahnya di Nelson Aviation College, Selandia Baru selama 2 tahun. Selain Marta, Vanda Astrid Korisano dari daerah AB Pura ini juga berkesempatan belajar di sekolah yang sama dengan Marta. Bersama dengan Marta, Vanda juga bangga mencetak sejarah menjadi pilot perempuan pertama dari Papua. Vanda kemudian diterima sebagai pilot di maskapai Garuda Indonesia dan Marta di maskapai Citylink. Duh, kalau gini sih, kita juga ikutan senang dan bangga juga, iya nggak sih? Fams, di balik kesuksesan pesawat-pesawat karya anak bangsa, ada sosok perempuan hebat di belakangnya. Kenalan yuk sama Kapten Esther Gayatri Saleh. Ia adalah perempuan pilot uji coba pesawat satu-satunya di Asia. Jadi pilot bukan jalan yang mudah buat Bu Esther ya. Awalnya, fams, Ibu Esther ini ditolak di sekolah penerbang karena alasan tinggi badan dan juga latar belakang pendidikan yang tidak sesuai. Namun perempuan kelahiran Palembang ini tidak menyerah, fams. Ibu Esther kemudian masuk sekolah pilot di Amerika Serikat pada tahun 1982. Begitu pulang ke tanah air, perjuangannya belum selesai. Ia sempat ditolak bekerja di mana-mana. Sampai akhirnya Ibu Esther memberanikan diri menulis surat kepada Direktur PT Dirgantara Indonesia kala itu, yakni B.J. Habibie. Sejak tahun 1995, karir Ibu Esther dimulai di dunia kedirgantaraan. Saya belajar dari bawah, belajar dari para mekanik, nanya bagaimana. Saya orangnya mau turun ke bawah. Sehingga saya memperoleh banyak ilmu dari mereka juga. Nah, diterima, saya menjadi pilotnya, dan mulailah di sana karier saya. Lebih dari separuh hidupnya diabdikan sebagai penerbang. Namun Ibu Esther masih belum mau berhenti hingga sekarang. Pilot perempuan dengan lebih dari 7.000 jam terbang ini masih ingin terus bermanfaat bagi orang banyak. Ia sudah terlibat dengan berbagai uji coba beberapa pesawat buatan PT DI. Dan yang terakhir adalah pesawat N219 yang sedang dikerjakan ini. Waduh, mantap surantap Ibu Kapten Esther ini. Jadi bikin perempuan-perempuan muda makin semangat untuk mengejar cita-cita yang tinggi.